Sandiaga Uno hadiri halal bihalal di Kertanegara. Apakah sinyal gabung ke pemerintah Prabowo Gibran? Habibur Rahman buka suara terkait rencana pertemuan Dasko dan Puan Maharani. Ya, momen Idul Fitri dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata Waduk Jatiluhur. Bus Rosalia Indah mengalami kecelakaan di kilometer 370 ruas tol Batang Semarang. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi Pagi, pemirsa Wira. dimanapun semua Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran kita, khususnya terutama bagi Anda yang mungkin sedang menikmati momen Lebaran ini bersama keluarga, pasangan, atau yang mungkin belum jadi pasangan, doa terbaik semoga jadi pasangan. Buat yang belum jadi pasangan, semoga melalui siaran ini dapat pasangan. Ya. Gimana Wira di Lebaran hari ketiga ini? Di Lebaran hari ketiga yang pasti ya alhamdulillah banget ya. Ukuran perut ini sudah mulai bertambah seperti itu sesuai dengan usia ya. Toples-toples kue di kosan ini juga sudah mulai bertambah. Kalau kamu gimana Sally? Lebaran ketiga udah banyak makan makanan Lebaran, lontong, rendang, opor, luar biasa. Kantor kita pagi hari ini juga sudah penuh sekali dengan makanan. Dan yang tidak kalah penting adalah newsroom kita juga sudah penuh sekali dengan berbagai informasi dan berita. Terutama bagaimana pada akhirnya kemarin ini sempat ada kunjungan yang dilakukan dari beberapa pihak. Apakah ini merupakan sinyal elemen persatuan dan kesatuan yang akan dibangun di masa depan? Aduh, saya pengen di-spill deh ini nanti kayak gimana ini ya. Kita boleh ya nanti persiapan untuk breaking news mungkin ya. Persiapan apakah nantinya nantinya Prabowo akan menggandeng beberapa kubu lain untuk bergabung dalam koalisinya. Kita akan hadirkan selengkapnya pada pagi hari ini. Betul sekali Wira. Tadi juga ada di headline ada berita tentang Habibur Rahman yang menyatakan tentang pertemuan Dasko dan Puan. Betul, Bang katanya- Habib siap-siap ya Betul. diundang lagi sama Simple. Simple TV. Ada apa lagi Sally? Ada tentang bus Rosalia Indah yang ternyata mengalami kecelakaan. pemirsa. Nah ini semoga saja bisa menjadi catatan bagi Anda. Langsung saja menyapa pagi, saya Wira Ananta. Saya Sally Siregar. Inilah menyapa pagi. Selengkapnya. Selengkapnya. Ya, Sally dan juga pemirsa, kita awali menyapa pagi dari berita dari Wakil Presiden kita ada Profesor Ma'ruf Amin yang didampingi istrinya Wuri Ma'ruf Amin. Ini yang bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dengan Ibu Negara di Istana Negara pada Rabu 14 April 2024. Ya baik, silaturahmi itu dilakukan keduanya usai melaksanakan sholat Idul Fitri bersama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istrinya langsung mendatangi Istana Negara dan bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Usai bersalaman, keduanya nampak berbincang-bincang dan langsung melakukan sesi foto bersama dengan keluarga besar Wakil Presiden. Agenda ini rutin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan tujuan mempererat tali silaturahmi dan komunikasi yang baik antar keduanya di momen Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, sedek banget ya kalau ngelihat Wakil Presiden kita ini Ma'ruf Amin yang juga melakukan open house untuk bertemu dengan masyarakat begitu ya. Dan ternyata tahun ini juga adalah tahun terakhir Bapak Ma'ruf menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Gimana Wira, kita belum sempat untuk berbuka puasa bareng Bapak Ma'ruf. Pak Wapres mungkin boleh lah ya nanti kalau seumpamanya ada waktu mampir ke Gedung Senatama, kita diskusi bareng, ngobrol-ngobrol bareng sambil ngopi mungkin Pak. Boleh sambil sambil ngelihat binatang-binatang seperti itu atau berkebun ya. Ini biasanya kan Bapak kan suka banget. Kita siap Pak menemani Pak. Kita sambil bicara tentang Indonesia sekali. mungkin ya.
ya. Ada program bincang spesial yang juga siap. Produser Breaking News kita juga sudah siap untuk menyiapkan siaran live dari 2 hari 2 malam berturut-turut untuk Bapak spesial. Nanti di closing kan ya, luar biasa sekali ya saya promosi. Betul sekali. Oke Wira, kita bergeser ke berita selanjutnya. Ada Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Ini yang menghadiri silaturahmi Idul Fitri 1445 Hijriah di kediaman Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko. Dan dengan menggunakan batik motif parang kencana berwarna coklat muda, kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh Dasko. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara open house atau silaturahmi lebaran di kediaman Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko pada Kamis 11 April 2024. Dengan mengenakan batik motif parang kencana berwarna coklat, Prabowo tiba pukul 13.45 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut hangat oleh Dasko. Tampak hadir juga Titik Soeharto yang didampingi sang putra yakni Didit Hendry Prasetyo. Dalam acara silaturahmi ini juga turut dihadiri oleh Kapolri dan sejumlah elit Partai Gerindra seperti Habibur Rahman, Ahmad Riza Patria, adik Prabowo Subianto Hashim Jojo Hadikusumo, dan Iwan Bule. Kunjungan Prabowo ke kediaman Dasko ini masih dalam rangka halal bihalal di momen Lebaran Idul Fitri 2024. Yang pertama memang hari ini kami mengumpulkan pengurus partai yang memang pengen bersilaturahmi dengan Pak Prabowo, dan tadi sudah bersilaturahmi, dan juga ada beberapa tokoh dan yang datang pada hari ini. Nah tadi kalau ditanya soal berbincang apa saja, ya selain silaturahmi lebaran banyak hal yang kita bicarakan yang mungkin belum waktunya disampaikan kepada media gitu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Masih suasana lebaran, Betul. jadi beritanya adalah komunikasi yang Silaturahmi bagus. juga. Kita melihat ini adalah potensi atau peluang yang baik untuk kebaikan pemerintahan kita ke depan. Dan semoga saja siapapun nanti pemimpin yang akan kita dapatkan ya, begitu itu tetap bisa menyatukan Indonesia di masa yang akan datang, termasuk para simpatisannya. Pasti ya kita kan? juga menunggu tanggal 20 Oktober 2024 yang dimana itu Ya, adalah 20. pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Udah siap breaking news? Siap. Siap. Kita bergeser ke informasi lainnya. Ini Oke, agak huru-hara pagi-pagi ya, saya memancing huru-hara. Pemirsa, hubungan antar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dinilai cukup akrab. Hal itu diharapkan dapat menjadi faktor rekonsiliasi antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, bahwa Dasko dan Puan memiliki komunikasi yang baik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bicara terkait komunikasi antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia meyakini momen rekonsiliasi pasca Pilpres 2024 akan segera terwujud. Habibur Rahman menilai sebanyak 98% akar rumput maupun elit politik sudah menerima hasil Pilpres 2024 dan move on dari kekalahan. Ia juga menceritakan sempat melihat momen keduanya berbincang dengan bahasa Palembang saat jeda rapat paripurna beberapa waktu lalu. Atas dasar tersebut, menurut Habib, hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan dinilai tidak ada masalah. Diharapkan rencana pertemuan Dasko dengan Puan nantinya dapat menjembatani rekonsiliasi antar kedua partai besar tersebut. Kalau ketemu Mbak Puan namanya Pak Dasko ya, itu kan istilahnya kalau mau disebut-sebut second line ya, setelah paslon itu kan di sana ada Mbak Puan, di sini ada Pak Dasko. Pak Dasko dengan Mbak Puan itu komunikasinya bagus banget gitu loh. Kayak kemarin itu saya ngobrol waktu paripurna tuh, kan saya di podium baca laporan soal LPSK, nunggu waktu itu, saya dengar beliau berdua bicara sangat akrab pakai bahasa kami, bahasa Palembang gitu loh. Woi lo, ini. Bahasa Palembang lah, pokoknya menunjukkan keakraban dan kedekatan yang amat luar biasa. Memang personal, tapi karena beliau adalah petinggi dua koalisi, saya pikir tentu akan menjadi faktor dalam dipercepatnya rekonsiliasi ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Masih seputaran berita-berita yang sekarang lagi jadi sorotan, yang jadi hot ya di Indonesia. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, yang menanggapi hadirnya politisi Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Uno, ke kediaman Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara, Jakarta. Tak hanya itu, pemirsa, Habib menilai kedatangan Sandi ke rumah Prabowo tak hanya sekedar silaturahmi Idul Fitri saja, melainkan ada makna politik seperti keinginan rekonsiliasi. Apa sih Bang yang direkonsiliasi, bagilah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman buka suara soal Sandiaga Uno yang bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Habib menuturkan seseorang tidak mungkin bertamu tanpa adanya maksud dan tujuan. Hal itu ia sampaikan lantaran melihat adanya makna politik dari hadirnya Sandiaga Uno ke kediaman Prabowo Subianto. Habib menilai makna politik tersebut antara lain adalah semangat rekonsiliasi yang diharapkan dapat segera terwujud usai terlaksananya pemilu 2024. Dirinya pun berpendapat semua pihak yang ikut berkontestasi di pemilu kemarin telah berlapang dada menerima hasilnya. Kini pihaknya pun tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa pemilu 2024. Ya pasti ada hal-hal umum ya kan, tentu juga kan ada gestur-gestur politik. Nggak mungkin lah orang datang tanpa ada tanpa bisa kita stop makna gestur politik yang muncul, yaitu keinginan atau semangat rekonsiliasi. Ya, memang Pak Sandi datang nggak bawa surat resmi penugasan dari partai P3, nggak bawa. Tapi kalau orang kan tahu Pak Sandi adalah di kubu sana, salah satu faktor di kubu sana, datang ke Kertanegara, tentu semangatnya lah kembali ingin mempercepat rekonsiliasi. Dan kalau kita lihat baik di grassroots maupun di elit, ini sekarang mungkin sudah 98% orang sudah move on. Pemilu ya pemilu, kontestasi ya kontestasi, selesai ya 5 tahun lagi, kalau mau ya kita kontestasi lagi. Kalau ini kan tinggal nunggu putusan MK. Kira-kira nih kalau kayak kita berpengalaman melewati momen kayak begini, putusan MK kan udah bisa dikira-kira dengan hadirnya 4 menteri kemarin kan memberikan keterangan yang menyejukkan. Ya soal tuduhan-tuduhan tersebut kan terpatahkan semua. Jadi kita ini move on-nya jauh lebih cepat daripada tahun yang sama di 2019. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Yes, ada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menggelar acara halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dalam momen halal bihalal itu tampak Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama istri dan anaknya Jan Etes hadir di kediaman Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar acara halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Secara bergantian tamu undangan tiba di kediaman Prabowo. Tampak hadir juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang didampingi sang istri dan anak-anaknya. Kedatangan Gibran pun disambut hangat Prabowo Subianto. Keduanya kemudian berbincang-bincang di ruang tamu. Sejumlah tamu undangan seperti Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Kapolri, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hadir dalam acara halal bihalal di kediaman Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Yang jadi sorotan selain kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka, ada Jan Etes, saya lebih menyoroti Mbak Selvi Ananda. Kenapa tuh? Ya Ira? kan, gila penampilannya. Dahsyat sekali ya, sudah representasi ibu negara sekali seperti itu ya kan. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru ya kan. Betul sekali. Walaupun mungkin kita masih menantikan nih ya tanggal 20 nanti terkait pengumuman resminya seperti apa. Kita berharap siapapun, sekali lagi ya, siapapun pemimpinnya itu bisa memberikan kedewasaan berpolitik untuk kita bersama. Kita geser ke informasi. Dan masih membawa Indonesia jauh lebih baik lagi, Wira, betul? Itu dia, betul. Nah, Oke. berbicara tentang membawa Indonesia yang jauh lebih baik, ini ada masyarakat Kota Bogor Rabu kemarin yang juga melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan Sempurna bersama dengan kepala daerah di sana. Di masa akhir jabatannya, Wali Kota Bogor Bima Arya beserta wakilnya berpamitan kepada masyarakat di saat sambutan sholat Idul Fitri.
Ribuan masyarakat Kota Bogor Rabu pagi berbondong-bondong datang ke lapangan Sempur Kota Bogor guna melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan hikmat di lapangan Sempur Kota Bogor yang menjadi imam sholat pada pagi ini adalah Asep Fahroji Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Raya Bogor, dan Khotib Profesor Mujahidin, Rektor Universitas IBN Khaldun. Di sela pelaksanaan sholat Idul Fitri, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta wakilnya Dedi Arahim menyampaikan permohonan maaf atas kinerja selama 10 tahun mereka memimpin Kota Bogor. Di momen Idul Fitri, Bima Arya pamit kepada masyarakat Kota Bogor. Bima berharap siapapun pemimpin di Kota Bogor bisa membawa warga Bogor ke arah yang lebih baik lagi. Maka sesungguhnya setiap ada kesulitan, setelah itu insya Allah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kita insya Allah terus optimis ujian apapun yang menghadang kita ke depan. Hadirin sekalian, sangat saya hormati. Izinkan kami menyampaikan terima kasih untuk semua doa yang dipanjatkan, untuk semua dukungan yang diikhtiarkan, untuk semua tetesan keringat dan mungkin air mata, untuk bersama-sama menjadikan kota ini kota yang jauh lebih baik dan memberikan keberkahan bagi semua. Saya mendoakan agar Kota Bogor Allah berikan pemimpin yang jauh lebih baik, pemimpin yang lebih hebat, lebih baik daripada seorang Bima Arya, lebih sidik, lebih amanah, lebih fatonah, dan insya Allah mampu untuk menuntaskan yang belum tuntas, mampu untuk menyempurnakan yang belum sempurna, mampu untuk menunaikan janji yang belum tunai, dan mampu untuk selalu mengikhtiarkan agar kota ini menjadi kota yang memberikan berkah bagi semua. Hadirin sekalian, saya titip, kami titip agar kota ini selalu menjadi kota untuk semua, kota yang membanggakan untuk semua. Perlu diketahui, Wali Kota Bima Arya Sugiarto beserta Wakil Wali Kota Dedi Arahim akan berakhir jabatannya pada tanggal 20 April mendatang. Dan momentum sholat Idul Fitri tahun 2024 ini, NU dan Muhammadiyah melaksanakan sholat bersamaan. Dari Kota Bogor, tim Simpo TV melaporkan. Itu tadi, Sally, berita-berita yang sudah menjadi sorotan baik di sosial media, mulai dari X, Twitter, TikTok, gitu kan, Instagram, Facebook, bahkan berbagai laman ini juga sudah membicarakan tentang bagaimana rekonsiliasi kalau katanya Bang Habib ya. Padahal saya juga penasaran nih, apa sih yang sedang direkonsiliasikan? Apa yang bolehlah sekali-sekali di-spill begitulah ya. Betul, apakah nanti P3 dan PDIP Perjuangan akan masuk ke koalisinya Bapak Prabowo? Kita nantikan pastinya. Ini kita yang nantikan bersama. Betul. Sebentar lagi pemirsa, kita masih punya banyak berita, khususnya tentang berita musim mudik di momen mudik Hari Raya tahun 2024 ini ya. Tetap bersama kami di Menyapa Pagi, Simpo TV. Duel panas pebulu tangkis terbaik. Berebut tahta tertinggi di dataran Asia. Saksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024. Eksklusif hanya di Simpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja pemirsa. bergabung ya bersama kami di Menyapa Pagi. Masih ada kami berdua, saya Wira Ananta dan rekan saya Sally Siregar. Kami mengawal pagi Anda, semoga saja pagi Anda selalu dalam kondisi yang menyenangkan. Terlebih ini masih momen lebaran begitu ya. Betul sekali. Oke, kita langsung saja kali ya Wira ke berita selanjutnya tentang arus mudik. Betul, Sally, ini selama musim mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta ini memaparkan data penumpang yang telah dan akan melakukan mudik ataupun balik Lebaran 2024. Betul, Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendri Witoko, menyatakan sebanyak 674.000 penumpang telah dan akan berangkat menggunakan kereta api jarak jauh.
Berdasarkan data yang dipublikasi kepada awak media, ketersediaan tempat duduk untuk Lebaran dan Pasca Lebaran 2024 masih tersedia sebanyak 216.663 tempat duduk atau 18.055 tempat duduk per hari. Data itu adalah periode tanggal 10 hingga 21 April 2024 yang merupakan hari pertama Lebaran, hari kedua Lebaran, hingga 10 hari setelah Lebaran. Sejak dimulainya masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024, jumlah pemudik kereta api jarak jauh berdasarkan pantauan pada hari ini, Rabu 10 April 2024 atau Hari Raya ke-1, jumlah total pelanggan yang telah dan akan berangkat sementara ini ada sebanyak 674.422 orang. Dan data tersebut masih akan berubah karena proses penjualan tiket untuk ketersediaan mudik pasca Lebaran masih tersedia. Diperkirakan ketersediaan tempat duduk per tanggal 10 April 2024 ada sebanyak 245.447 atau 11.157 seat per harinya. Puncak arus mudik selama masa angkutan Lebaran telah terjadi pada tanggal 8 April 2024 telah melayani sebanyak 47.852 penumpang. Tim Simpo TV melaporkan. Ada sedikitnya 674 penumpang yang akan diberangkatkan dari KAI Daob 1 dan kita juga sekali lagi mengimbau kepada Anda, PR-nya biasanya bagi para penumpang ini adalah bagaimana Anda sudah mencetak secara mandiri sehingga ketika Anda berangkat atau mungkin Anda yang sudah memiliki ponsel dengan aplikasi KAI Access, ini Anda bisa melakukan boarding mandiri seperti itu agar ketika masuk ini sudah langsung di-scan dan bisa langsung ngantri untuk boarding. Tak hanya itu juga Wira dan kami juga menghimbau untuk tidak membawa kapasitas bawa barangan yang mungkin bagasi maksud kami yang berlebihan agar tidak mengganggu penumpang lainnya. Dan mungkin sedikit tambahan dari saya, menambahkan dari Sally, mungkin masa lalunya boleh ditinggalkan, masa depan saja yang disendirikan, gitu ya, agak berat ya. Gimana, betul? Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa, masih seputaran Hari Raya Idul Fitri. Cutri bersama Hari Raya Idul Fitri ini tersisa beberapa hari lagi dan para perantau yang tinggal di Jakarta bersiap kembali untuk mencari nafkah demi keluarga tercinta. Terkait dengan itu, PT KAI Daob 1 Jakarta menyatakan ada sebanyak 44.000 pemudik akan balik ke Jakarta dan diprediksi bahwa 15 April menjadi puncak arus balik. Berbicara Lebaran identik dengan arus mudik dan balik ke kampung halaman, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia di setiap Lebaran untuk bertemu dengan sanak saudara dan keluarga mereka. Masyarakat masih menjadikan moda transportasi kereta api jarak jauh sebagai primadona untuk berpergian ke kampung halamannya. Berdasarkan data yang dirilis oleh pihak Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta, sebanyak 44.000 pemudik akan balik ke Jakarta pada 15 April 2024. Hari terakhir cuti bersama 15 April 2024 diprediksi oleh pihak KAI menjadi puncak arus balik pada Lebaran tahun ini. Sedangkan untuk pantauan arus balik akan terjadi puncak pada tanggal 15 April 2024 ada sebanyak 44.408 penumpang. Tim Simpo TV melaporkan. Itu tadi berita masih seputaran KAI Daob 1, Sally. Ini juga di Hari Raya Idul Fitri tidak membuat surut para penumpang untuk ke kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api. Dan PT Kereta Api Daob 1 Jakarta mencatat ada sebanyak 77 perjalanan kereta api jarak jauh selama Lebaran hari pertama. Berjalan sebanyak 77 kereta api jarak jauh. Sedangkan untuk data kedatangan di Daob 1 Jakarta hari ini, tanggal 10 April 2024, ada sebanyak 13.386 dengan rincian berangkat dari Stasiun Pasar Senen 5.718 penumpang dan dari Gambir berangkat 3.346 penumpang. Dan sisanya berangkat dari Stasiun Wilayah Daob 1 Jakarta. Sebaran kota favorit yang menjadi tujuan antara lain Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan Purwokerto.
Kalau saya ngelihat yang namanya stasiun, ya mulai dari Gambir atau Senen, yang saya selalu lihat adalah kereta Argo Bromo. Karena ini akan melintas ke kampung halaman saya di Di mana Surabaya. tuh, Wira? Oh, Surabaya. Surabaya dong, kayak begitu. Jadi nggak tahu kenapa saya ikut terbawa untuk kembali pulang ke Kota Pahlawan begitu kan. Karena memang tugas di Jakarta, jadi ya otomatis ditahan-tahan dulu untuk bertemu dengan keluarga. Sally, nggak Dan mudik ternyata, nih? Jakarta saja kita menjaga. Jakarta. Wira gimana? Mudik kah? Tentu tidak, mudiknya di Senatama saya. Senatama. Dan selain itu selama ini arus mudik, arus balik maksud kami diperkirakan akan ada di tanggal 15 April 2024. Betul. Dan pastinya pekerja di Jakarta sudah bersiap-siap nih untuk kembali bekerja. Bersiap-siap kembali, siapkan kondisi kesehatan Anda, siapkan uang cash Anda, karena bagaimanapun sekali lagi ya kebutuhan uang cash ini juga penting ya, bukan hanya uang digital tapi uang cash, karena ketika kembali ke Jakarta tentu akan banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, kita masih akan mengawal pagi Anda dengan sejumlah informasi dan berita terbaik dari berbagai penjuru tanah air. So, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Duel panas pebulu tangkis terbaik. Berebut tahta tertinggi di dataran Asia. Saksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024. Eksklusif hanya di Sinpo TV. Sally, serang banget ya kalau kita bicara tentang arus mudik dan balik tahun 2024 ini ya. Yang juga patut menjadi sorotan adalah meskipun ya terdapat banyak sekali catatan atau tantangan begitu, tahun 2024 ini bisa dipastikan sebagai mudik yang cukup besar jumlah pemudiknya. Dan diketahui juga mudik ini adalah mudik yang bisa dikatakan sebagai salah satu mudik yang pasca pandemi COVID-19 yang hampir menggerakkan hampir lebih dari 70% perekonomian Indonesia. Berarti memang Ya kan? mudik tahun ini antusiasme masyarakat sangat banyak ya, Wira? Betul, betul banget. Dan ketika kita berbicara tentang antusiasme dari masyarakat, dari para pemirsa mungkin yang saat ini sedang menyaksikan, antusiasme ini juga dirasakan di pemerintah kita, bahwa pemerintah saat ini menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan pengamanan arus balik mudik tahun 2024. Ya baik, selain itu dalam rapat ini turut mengevaluasi penanganan mudik pada tahun 2024. Pemerintah menggelar rapat koordinasi untuk persiapan pengamanan arus balik mudik 2024 pada Kamis pagi. Turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya, hingga Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Pengamanan dan skema lalu lintas arus mudik 2024 diklaim berhasil mengurai kemacetan di tengah jumlah pemudik tahun ini yang sangat signifikan. Meski demikian, evaluasi juga turut dilakukan untuk meminimalisir beberapa aspek, salah satunya terkait dengan kecelakaan. Selain diminta menjaga kebugaran tubuh saat berkendara, para pemudik diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Evaluasi penanganan mudik tahun 2024, kemudian mempersiapkan penanganan arus balik tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum, penanganan mudik tahun ini lancar dan ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, tetapi juga tentu saja masih ada beberapa permasalahan, terutama diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Kemudian yang kedua, angka kecelakaan juga mengalami penurunan. Nanti Pak Dirut Jasa Raharja hadir di sini, mungkin nanti bisa menyampaikan secara lebih rinci. Mulai dari jumlah kecelakaan, kemudian korban yang meninggal, korban luka, dan juga mengalami penurunan, termasuk pembayaran angsuran dari Jasa Raharja juga mengalami penurunan. Ini kenapa saya sampaikan, tentu saja indikator utama kita adalah soal ini. Mengingat tema mudik kita seperti yang disampaikan oleh Pak Menhub,
yaitu aman, ceria, dan bermakna. Jadi mudik harus bermakna ini. Jadi target kita betul-betul sebetulnya idealnya adalah zero accident gitu. Karena itu semakin mendekati zero semakin bagus. Gitu. Kemudian kita juga bicarakan tentang kembalinya dari arah timur. Tadi Bapak Direktur Polantas Jawa Tengah sudah memaparkan beberapa kemungkinan adanya penyumbatan supaya diatur demikian rupa. Kita harapkan nanti mereka yang arus balik itu tidak akan mengalami hambatan ketika mau masuk ke wilayah ibu kota dan sekitarnya. Karena kalau berangkat mudik itu kan gerakannya sentrifugal, menyebar. Itu relatif mudah. Tetapi ketika dia balik itu kan sentripetal. Semua mengerucut ke salah satu titik yaitu ibu kota dan sekitarnya. Ini pengelolaannya jauh lebih sulit karena itu nanti mohon kesadarannya para pemudik agar betul-betul mematuhi kedisiplinan, agar semua yang akan masuk kembali bekerja di ibu kota Jakarta dan sekitarnya itu bisa dilayani oleh bagian baik oleh Korlantas, oleh Kementerian Perhubungan maupun Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian yang lain. Dari Cikampek, Andi Rezaldi, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Nah, kalau kita bicara evaluasi ya, selain lebih kepada infrastruktur, tentang bagaimana manajemen transportasi yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah, mungkin yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah, Sally, adalah bagaimana kita memanajemen emosi kita ketika dalam perjalanan, khususnya untuk jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bandung, Jakarta-Bandung jauh nggak sih ya? 3-4 jam lah ya? Ya, 3-4 jam masih lumayan lah ya, seperti itu. Jadi ini juga penting sekali pemirsa, bahwa sekali lagi keselamatan itu bukan hanya tanggung jawab dari pihak pemerintah, pihak kepolisian, tapi tanggung jawab kita juga. Nah, pastinya kita juga tidak mau lagi ada kejadian kecelakaan yang kayak seperti kemarin ya di tol Cikampek utama. Betul, dan beberapa daerah lain kami juga mencatat seperti Manado, di Makassar, seperti itu. Kami berharap sekali lagi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini kita bisa dukung semaksimal mungkin. Betul. Pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya. Hingga Kamis siang, arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat ini mengalami kepadatan di hari kedua Lebaran. Guna mengurai kepadatan, Korlantas Polri bersama Jasa Marga kembali memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow. Kamis siang, kepadatan arus kendaraan masih terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek di hari kedua Lebaran. Kondisi ini menimbulkan kemacetan panjang di sejumlah titik ruas tol. Salah satu titik kemacetan terparah terjadi di ruas tol kilometer 55 jelang rest area 57. Selain meningkatnya volume kendaraan, kemacetan dipicu lantaran banyaknya kendaraan yang keluar masuk rest area di kilometer 57. Guna mengurai kemacetan, Korlantas Polri bersama dengan Jasa Marga kembali memberlakukan rekayasa arus lalu lintas. Salah satunya dengan sistem lawan arus ataupun kontraflow satu lajur. Sebelumnya kontraflow diberlakukan mulai dari kilometer 55 hingga kilometer 65. Kemudian petugas memperpanjang kontraflow dari kilometer 47 hingga ke kilometer 65 arah Cikampek. Diprediksi peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi seiring banyaknya warga yang melakukan perjalanan untuk pergi berwisata maupun mudik susulan. Dari Karawang, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Nah, kali ini kami ingin berbagi informasi dari tempat-tempat hiburan, tempat wisata, ya tempat untuk bertemu dengan keluarga. Ini karena belum bertemu keluarga nih, jadi saya selip tang mulu nih. Idul Fitri 1445 Hijriah ini menjadi momentum berkumpul bersama sanak saudara dan juga keluarga tentunya dalam menikmati Lebaran dan cuti bersama. Dan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi yakni Waduk Jatiluhur yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Berikut laporan jurnalis Sinpo TV Fahriza. Ya baik pemirsa, wisata Jatiluhur sudah tidak asing lagi untuk bagi masyarakat Purwakarta. Ini menjadikan momentum atau suatu momen untuk pemirsa di rumah menggunakan waktunya untuk berlibur di wisata
Jatiluhur ini sendiri, di mana berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Ini bisa menjadi referensi untuk Anda di rumah, di mana mengingat kita pada kemarin Lebaran 2024 dan hari ini sudah memasuki Lebaran kedua. Artinya ini merupakan momentum untuk Anda yang berkumpul keluarga di momen-momen Lebaran 2024 ataupun libur nasional. Ini menjadikan referensi untuk Anda tempat wisata, destinasi wisata, liburan di wisata Jatiluhur ini sendiri. Ada berbagai macam wisata Jatiluhur ini menyediakan seperti waterboom, ada juga wisata waduk yang dimana menjadi favorit dari para pengunjung yang dari hari ini sudah memadati wisata Jatiluhur ini sendiri. Nah, untuk pemirsa yang penasaran seperti apa sih di dalam yang ada di wisata Jatiluhur ini sendiri, tetap saksikan bersama kami dan tetap mengikuti kami bersama juru kameramen Ahmad Amin. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam wisata Jatiluhur atau wisata Waduk Jatiluhur yang tentunya menjadi ikonik para wisatawan untuk berkunjung di wisata Waduk Jatiluhur ini. Nah untuk itu, sebelum itu kita akan coba mewawancarai salah satu keluarga ataupun pengunjung yang sudah berada di wisata Waduk Jatiluhur ini. Kita akan coba bertanya-tanya kenapa mereka lebih memilih wisata ini dibandingkan wisata-wisata lainnya. Mari, baik pemirsa, kita coba akan mewawancarai salah satu keluarga yang dimana sedang piknik berkumpul keluarga untuk menikmati wisata-wisata Waduk Jatiluhur tentunya. Halo Bapak Ibu, selamat siang, selamat sore. Sebelumnya ini belum diperkenalkan Bang, namanya Bang? Muhammad Herawan. Ini sekeluarga besar? Ya, kebetulan dari Subang. Oh, kebetulan dari Subang. Sebelumnya udah pernah kesini apa belum? Kalau sebelumnya sih belum. Baru Cuman pertama kali ini? Pertama kali sama keluarga. Oke, ya, Bang. habis libur lebaran. Sedikit Bang, boleh bertanya nih, kenapa sih lebih memilih wisata Waduk Jatiluhur ini untuk berwisata bersama keluarga? Pertama, apa ya, lebih ke ekonomi sih buat keluarga. Enak. Kalau untuk Bersempat. harga terjangkau? Iya, gitu. Kalau untuk menuju ke sini ada hambatan nggak sih Bang, kalau dari Subang sampai ke Kalau dari Waduk Subang Jatiluhur? mungkin udah ini ya, kayak harus mudik udah kali. Jadinya nggak macet. Oh, jadi nggak macet tentunya pasti. Ya, kalau ini keluarga besar apa gimana? Ya, ini aja, wah gitu. Itu Wah, bisa dijelaskan Bang, wisata apa aja sih yang sudah dimainkan untuk dari keluarga ini sendiri? ya paling kayak perahu gitu. Hmm. Ya, terus apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya. Kalau untuk perahu kira-kira ada hambatan nggak sih kalau untuk dari harganya sendiri? Ya, ini sih Bang, paling ini kali ya, kalau istilahnya orang Sunda mah maremaan gitu. Paling agak mahal dikit. Oke, baik Bang, terima kasih. Selamat menikmati Bapak Ibu-ibu. Ya, makasih ya. Itu dia pemirsa, tadi kita sudah mewawancari dari salah satu para pengunjung di sini yang dimana mereka menikmati wisata ini menjadi referensi untuk pemirsa di rumah tentunya yang akan healing untuk berwisata di Waduk Jatiluhur ini sendiri. Nah, untuk itu kita masih penasaran wisata seperti atau hiburan apa saja yang ada di Waduk Jatiluhur ini sendiri. Kita akan mencoba hiburan-hiburan satu persatu, seperti apa sih keseruannya. Tetap ikuti kami terus. Nah pemirsa, saat ini saya sedang mencoba perahu karet yang ada di wisata
Waduk Jatiluhur, yaitu salah satunya destinasi yaitu hiburan air, di mana saat ini saya sedang mencoba bermain hiburan wisata perahu karet, yaitu hanya merogoh kocek 30.000 saja Anda dapat bermain dengan hanya 15 menit dengan keluarga dan sanak Anda. Dan untuk kesafetiannya sendiri, Anda sudah melihat di layar kaca Anda, saya sudah memakai pelampung, di mana nanti ini dapat mengantisipasi untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saat ini saya sedang dari tadi bermain perahu karet bersama juru kamera saya Ahmad Amin, dan ini sangat cocok sekali untuk Anda ataupun pemirsa di rumah untuk menjadi sebuah referensi liburan di wisata Waduk Jatiluhur ini sendiri, yang dimana wisata ini sendiri tidak merogoh kocek yang begitu banyak, namun harganya pun terjangkau. Sangat cocok sekali untuk Anda berliburan, apalagi di momen-momen liburan nasional ataupun libur hari Lebaran 2024. Tentunya menjadi momentum yang bagus dan baik. Tentunya Anda dapat berliburan bersama sanak dan keluarga Anda di wisata Waduk Jatiluhur yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. Nah pemirsa, itu dia tadi keseruan saya bersama juru kamera saya bermain salah satu hiburan, yaitu perahu bebek yang ada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Namun kami tetap akan mengajak Anda pemirsa di rumah, tidak hanya hiburan air saja, namun dia juga ada kereta monorail, yaitu saya akan mencoba bersama juru kamera saya tentunya mencoba salah satu hiburan yang lain, yaitu kereta monorail. Tetap saksikan dan mengikuti kami terus, di mana kami akan mencoba salah satu wisata ataupun hiburan-hiburan yang ada di sini tentunya. Mari. Nah pemirsa, tadi kita sudah bermain perahu karet perahu bebek, yang dimana tadi kita sudah bermain di waduk yang berada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Namun saat ini saya akan mencoba salah satu wisata yang ada di Jatiluhur itu, yaitu hiburan yang salah satu ini dibilang kereta monorail. Nah untuk pemirsa yang penasaran di rumah, tetap mengikuti kami terus, di mana kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan kita selama seharian penuh yang berada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Nah ini dia pemirsa, saat ini saya tadi sudah melakukan keseruan bersama juru kamera saya Ahmad Amin, di mana kita lagi mencoba yaitu kereta monorail yang ada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Di mana di mana kereta monorail ini sendiri Anda dapat hanya merogoh kocek yang begitu harga terjangkau, yaitu hanya 30.000 saja Anda dapat untuk menggunakan fasilitas ini dalam satu kali putaran. Nah, yang dimana juga dengan 30.000 saja Anda sudah bisa menikmati pemandangan-pemandangan view-view wisata waduk ataupun waduk yang ada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Nah saat ini memang saya sedang melakukan keseruan yang dimana benar-benar betul-betul sekali yang kayak dimana betul-betul sekali seperti menikmati untuk dari wisata Jatiluhur ini sendiri ataupun kereta monorail ini sendiri. Kami akan melanjutkan keseruan kami bersama juru kamera saya Ahmad Amin.
tetap disaksikan terus dan saya bersama juru kamera saya Ahmad Amin. Nah, itu dia pemirsa keseruan saya bersama juru kamera saya bermain kereta monorail yang ada di wisata yang berada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Di mana untuk pemirsa di rumah untuk berliburan ke sini hanya merogoh kocek 30.000 saja. Anda sudah bisa menaiki kereta monorail ini untuk hanya 1 kali putaran. Namun kereta monorail ini sendiri hanya berkapasitas 3 orang, di mana terdiri dari 2 dewasa dan 1 anak kecil berumur sekitar dari 3 hingga 6 tahun. Dan itu juga hanya bisa dipangku oleh para orang tua. Saya tidak menyarankan untuk para orang tua untuk memangku anak kecilnya untuk menaiki kereta monorail ini sendiri. Namun tetap kami menghimbau untuk kepada pemirsa di rumah yang berlibur di wisata Jatiluhur ini sendiri untuk berhati-hati karena meskipun sudah terbilang tidak terlalu cukup safety, Anda tetap harus berhati-hati dalam menaiki untuk mengelilingi kereta monorail ini sendiri. Namun Anda juga mendapatkan pemandangan-pemandangan yang begitu indah yang dari wisata-wisata terutama wisata Waduk Jatiluhur ini sendiri. Nah, untuk itu setelah kita bermain hiburan air, kereta monorail, kali ini kita akan mencoba meminum es kelapa muda yang ada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Di mana kita sudah melakukan keseharian penuh bersama juru kamera Ahmad Amin, yaitu ternyata cukup lelah. Akhirnya saya akan mencoba minum es kelapa muda untuk menyegarkan dahaga. Nah pemirsa, setelah kita menikmati wisata yang ada di wisata Jatiluhur ini, salah satunya yaitu tadi kita sudah sempat bermain berseru-seru bersama juru kamera kita yaitu Ahmad Amin. Tadi kita sempat bermain perahu bebek dan juga kereta monorail. Ternyata setelah kita bermain seharian penuh ini membuat perut saya ataupun dahaga saya haus. Saya sudah tadi memesan yaitu es kelapa muda yang dimana untuk menghilangkan atau melepaskan dahaga. Nah, ini tadi saya sudah memesan, sudah ada di tikar saya es kelapa muda ini sendiri. Saya akan menyantapnya sambil melihat pemandangan yang ada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Nah itu dia pemirsa, tadi saya sudah meminum es kelapa muda di mana sambil menikmati pemandangan yang ada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Di mana tadi es kelapa muda juga begitu segar dan juga dapat menghilangkan ataupun menghapuskan dahaga setelah kita bermain keseruan seharian penuh yang berada di wisata Jatiluhur ini sendiri. Nah saya akan melanjutkan minum es kelapa muda sambil menyantapi, sambil melihat pemandangan yang ada di wisata Jatiluhur ini.
Jadi Jatiluhur Valley and Resort ini adalah merupakan salah satu objek wisata unggulan yang ada di Purwakarta ya. Jadi memang sudah terkenal dari dulu dengan Waduk Insinyur Haji Juandanya dan ada bendungan terbesar di Asia juga, Asia Tenggara. Nah ini saat ini fasilitas wisata yang ada, kita ada hotel berserta bungalow-nya, juga ada restorannya, juga ada sarana wisata airnya juga ada, baik itu mau naik perahu, ada paddleboard, ada kano ya, itu juga kita siapkan. Ada juga wahana wisata kolam renangnya, yaitu Jatiluhur Waterworld. Jadi itu juga buat pengunjung yang membawa keluarga, itu juga bisa membawa anak. Ada satu lagi objek wisata atau tempat yang baru saja dibuka tahun ini adalah ada Camp X ya. Camp X tadi mungkin sudah dilihat sana. Camp X ini adalah camping ground modern ya. Jadi di mana dengan suasana pinggir waduk yang sangat indah lah ya. Kalau misalnya kondisi ada sunset atau apa, wah cukup cakep sekali di sana. Nah ini juga sekarang sudah hampir tiap weekend selalu ada yang camping di sana. Itu aja saat ini. Kalau Jatiluhur ini setiap Lebaran pasti mulai ramai di hari kedua. Hari kedua sampai akhir weekend ini biasanya seperti itu. Puncaknya weekend ini. Perkiraan kalau untuk capai berapa Pak? Kalau misalnya ini karena berbarengan dengan Lebaran biasanya lebih dari 1.000 ya per harinya. Tapi kalau kemarin hari pertama masih di bawah 1.000. Kalau setelah hari keduanya itu di atas 1.000. Kalau puncak sih bisa pernah mencapai 10.000 pernah ya. Cuma kita biasanya ada kerjasama dengan IO untuk kegiatan konser musik atau apa, itu yang menyebabkan pengunjung banyak sekali. Justru kami tidak menaikkan harga tiket karena gini, pertama kami tidak menyiapkan satu atraksi ya atau paket hiburan yang ada di wisata. Jadi kita hanya mempunyai view pemandangan waduk aja. Jadi pengunjung hanya bayar tiket masuknya aja dan itu tidak menaikkan. Biasanya kita menaikkan harga tiket untuk tiket masuknya, tapi tahun ini tidak. Kita membiarkan dan ini supaya mereka tahu lah bahwa langganan wisata yang dekat di daerah Jatiluhur ini, daerah Purwakarta ini yang dekat ya di Jatiluhur. Jadi untuk kegiatan yang berada di air kita bekerja sama dengan Dishub, yaitu ASDP juga. Jadi untuk pengamanannya kita juga bekerja sama dengan polisi air, Pol Airun itu juga. Jadi masalah kapasitas penumpang untuk satu perahu itu sudah ada batasan yang safe-nya ya. Jadi tidak boleh melebihi dari kapasitas yang tidak ini. Dan safety lagi untuk pelampung itu juga udah kita siapkan. Untuk kepadatan para pengunjung ini yang datang ke Jatiluhur ini sendiri terutama wisata, itu dipadati dari mulai jam berapa Pak? Dipadatinya itu mulai jam 9 sudah mulai masuk. Jam 9 pagi sudah mulai masuk? Memang masuk. Jadi rata-rata pengunjung setiap tahunnya yang Lebaran ini berasal dari wilayah Pantura. Pantura mulai Karawang, Cikarang, Bekasi, sampai Indramayu. Kenapa? Karena mereka tuh merasa memiliki ikatan batin tuh dari air yang kita salurkan. Jadi air yang ada di Waduk Jatiluhur ini mengalirkan ke irigasi yang ada di daerah Pantura. Jadi para leluhur mereka juga memberi informasi bahwa air yang berada di sawah-sawah sepanjang Pantura ini berasal dari Jatiluhur. Jadi mereka tidak melupakan lah, setiap tahunnya pasti ke sini. Dan itu saya dapat info dari mereka harus mengunjungi Jatiluhur setiap tahunnya kalau Lebaran. Gitu. Nah itu dia tadi pemirsa, seharian penuh saya bersama juru kamera saya
melakukan hiburan di wisata Jatiluhur ini, di mana tadi kita sempat bermain perahu bebek yang hanya merogoh kocek dengan 30.000 saja. Kita sudah dapat menikmati fasilitas perahu bebek dengan selama 15 menit. Nah, namun bukan hanya itu saja, tadi kita juga sempat menikmati yaitu kereta monorail yang hanya mengeluarkan uang saku dengan 30.000 saja. Anda dapat menikmati kereta monorail hanya dengan satu putaran saja sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di wisata Waduk Jatiluhur ini sendiri. Dan di mana semakin sore di sini sudah cukup ramai, sudah dipadati oleh para pengunjung dari berbagai kota, yang dimana mereka menikmati wisata-wisata yang ada di Jatiluhur ini sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Rizal dengan juru kameramen saya Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kalau melihat Farizal ya, ini seru banget. Dia naik yang namanya roller coaster yang sepeda, seperti itu, naik main sepeda air mungkin seperti tadi itu ya. Bebek-bebekan di Main air. bebek-bebekan ya. Seru Mungkin banget. boleh lah ya kita rencanakan. Kita nyusul kali ya Wira ke sana. Menyusul begitu, tapi nanti besok siapa ya siaran BAC ini? Ini yang juga jadi pertanyaan besok ya. Karena kita masih akan menayangkan banyak sekali program dan juga informasi tentunya di Simpo TV. Tapi kami berharap meskipun Anda sekarang sedang berlibur ya, pastikan Anda selalu dalam menjaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Baik. Kita break sebentar kali ya Wira. Ya, karena sesaat lagi ini banyak sekali informasi yang cukup menyita perhatian kita. Semoga saja dengan informasi yang kita hadirkan, apakah itu seperti diantaranya adalah sejumlah kecelakaan yang terjadi di beberapa daerah. So, pastikan Anda tetap bersama kami dalam programnya Papa Pagi, Simpo TV. Duel panas pebulu tangkis terbaik. Berebut tahta tertinggi di dataran Asia. Saksikan Bank of Ningbo Badminton Asia Championship 2024. Eksklusif hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menyapa Pagi Simpo TV. Dan kali ini kami akan menghadirkan berbagai berita, di mana berita-berita yang kami hadirkan ini mungkin sedikit membuat Anda akan pentingnya mawas diri untuk menjaga keselamatan, mengingatkan kepada rekan ke kanan dan kiri kita, pasangan kita, saudara kita yang mungkin akan melakukan sebuah perjalanan jauh. Karena sayang sekali ya Wira, banyak sekali kejadian kecelakaan di arus mudik 2024. Nah, ini yang juga sudah dibahas dalam berbagai kesempatan oleh pemerintah, baik itu mulai dari Dinas Kementerian Perhubungan, mulai dari pemerintah, kepolisian, lalu jasa marga, dan ini juga semoga saja menjadi catatan bagi kita semua. Sally dan juga pemirsa, ini ada sebuah kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah bus Rosalia di Tol Batang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Peristiwa naas itu membuat kemacetan panjang di sekitar lokasi. Insiden tersebut menewaskan 7 orang penumpang, sementara 15 orang lainnya mengalami sejumlah luka. Sebuah insiden maut kembali terjadi. Bus Rosalia mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370 di Tol Batang, Jawa Tengah. Gambar yang dikumpulkan dari sejumlah sumber memperlihatkan pasca kecelakaan terjadi di wilayah Kendal tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kecelakaan terjadi akibat supir bus mengalami microslip dan mengakibatkan 7 orang tewas dan 15 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dari video yang berhasil diterima oleh tim redaksi Simpo TV, bahkan memperlihatkan sebuah helikopter mendarat di lokasi kecelakaan untuk mempercepat proses evakuasi dari tempat kejadian. Seluruh korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Waleri Kendal untuk mengecek kondisi dari penumpang bus Rosalia tersebut. Sementara itu korban meninggal dunia masih dalam proses identifikasi untuk diketahui identitasnya. Tim Simpo TV melaporkan. Nah, ini yang juga sangat disayangkan. Betul. Karena momen Lebaran yang seharusnya kita bertemu dengan keluarga, silaturahmi, saling bermaaf-maafan, tapi harus ada insiden yang tidak mengenakan. Dan pastinya kita juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Ternyata yang tewas juga cukup banyak ya Wira, ada 7 orang yang tewas dan 15 orang luka-luka.
Ya, kita beralih ke informasi lainnya, masih seputaran kecelakaan. Pemirsa, di mana sebanyak 7 orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang dialami bus Rosalia Indah di kilometer 370 ruas tol Semarang-Batang di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan di antara 7 korban meninggal dunia, 4 sudah teridentifikasi, sementara 3 penumpang lainnya masih dalam proses identifikasi lebih lanjut. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas kembali ya, di jalur tol Batang Semarang, tepatnya di kilometer 370 ya. Tadi pagi jam 06.30 ya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang. Dari 7 ada 4 perempuan, ya, ada 3 jenis kelamin laki-laki. Kemudian dari 4 ini ada 2 anak dan 1 bayi. Itu yang meninggal ya. Kemudian yang luka-luka ini masih di UGD, masih dalam penanganan dari dokter. Di UGD ada 17 orang dari penumpang ya. Kemudian untuk evakuasi baik korban maupun kendaraan ini sudah diselesaikan tadi oleh teman-teman dari Polda Jateng dan Polres Batang. Berhenti dulu ya. Ini sudah selesai sehingga arus lalu lintas ini sudah normal kembali di TKP. Kemudian dari korban ya, penumpang itu ada 34 dan kru 2. Ini korban yang selamat ini sudah 4 sudah pulang ya, karena tidak mengalami luka, sudah diambil oleh bis PO Rosalia. Kemudian 8 selamat, jadi ada 12 yang selamat, 17 sekarang masih proses di IGD ya. Pemirsa, ada 11 korban kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek yang dipindahkan dari RSUD Karawang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pemindahan ini untuk mempercepat tim Disaster Victim Identification atau DVI mengidentifikasi para korban. Dengan menggunakan 6 unit ambulans, 11 jenazah korban kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 dipindahkan dari ruang jenazah RSUD Karawang menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pemindahan jenazah korban dari RSUD Karawang ke Rumah Sakit Polri ini bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi korban. Hal ini berkaitan dengan minimnya fasilitas forensik yang dimiliki RSUD Karawang. Dari 11 jenazah ini, secara keseluruhan sudah memenuhi syarat identifikasi, baik secara post-mortem dan antemortem. Namun, untuk memastikan hasil yang utuh dan pasti, seluruh jenazah penanganannya harus dilakukan secara maksimal. Ada 6 kendaraan ambulans yang evakuasi korban laka KM 58 di tol Cikampek. Yang dibawa berapa jenazah? Yang dibawa rencananya 11. 11 ya. Itu dibawa kemana Pak? Dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri Jakarta. Itu rencananya dibawa ke sana dalam apa? Mungkin penanganan lebih lanjut, karena lebih komprehensif pemeriksaannya, kemudian untuk hasil yang terbaik. Jadi penanganan ini harus memerlukan mungkin keahlian, peralatan dan sarana-prasarana yang lengkap. Jadi harapannya penanganannya bisa lebih komprehensif dan lebih terpusat dan terkoordinasi. Lebih maksimal ya? Iya. Sementara 1 dari 12 korban bernama Najwa Gifari, 22 tahun, dibawa ke rumah duka di Kampung Dalem, Dusun Puhun, RT 10 RW 03, Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari Karawang, tim Sinpo TV melaporkan. Ya baik Vira, ternyata memang korban udah 11 ya yang dipindahkan dari
RSUD Karawang, betul? Betul. Ke RS Polri Jakarta Rumah Sakit Timur. Polri Jakarta Kramat Jati. Iya, Kramat Jati Jakarta Kramat Timur. Jati Jakarta Timur. Sekali lagi ini proses ini memang diharapkan akan mempercepat proses dari DeFi itu sendiri. Jadi disaster victim identification ini adalah salah satu metode yang digunakan memang untuk mengidentifikasi post mortem dan antemortem yang memang harus dilakukan ketika ada kejadian kecelakaan seperti itu. Dan kita berharap sekali lagi kepada keluarga untuk bisa lebih memperhatikan kira-kira nomor mana yang bisa dihubungi, termasuk diantaranya adalah mencocokkan data-data yang dimiliki dari para korban. Dan sekali lagi bahwa pentingnya menjaga konsentrasi selama perjalanan itu penting banget. Baik, ya Sally. lagi-lagi kita juga mengucapkan turut berduka cita untuk ke-11 korban dan keluarga bisa diberi kekuatan untuk menghadapi yang terjadi ini. Menghadapi kondisi sulit ini. Satu lagi yang juga kami ingin sharing adalah penting pemirsa bagi Anda kalau misal memang Anda dalam kondisi yang kurang enak badan, kurang fit seperti itu, untuk menjaga mood Anda, menjaga stamina Anda, untuk agar tetap prima, usahakan untuk istirahat setiap 4 jam setelah berkendara seperti itu. Oke Wira, kita mungkin langsung saja ke berita selanjutnya ya Wira. Ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menegaskan memberikan update terkait kecelakaan di kilometer 58 ruas tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 12 orang. Dan Menhub menyebut dugaan penyebab kecelakaan akibat supir travel yang mengalami kelelahan. Penyebab kecelakaan maut kilometer 58 di ruas tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu diduga akibat supir travel Grand Max yang kelelahan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat koordinasi pengamanan arus balik mudik 2024 di kantor Jasa Marga Trans Jawa Tol pada Kamis sore. Menhub menjelaskan bahwa perusahaan kendaraan Grand Max merupakan travel tidak resmi. Selain itu, sejak 4 hari sebelum kecelakaan, sang sopir sudah mengantar penumpang ke beberapa daerah. Baru saja KNKT rilis tentang kendaraan travel tidak resmi, dan itu bukan kita mencari kambing hitam, tetapi fakta dari apa yang dilakukan kendaraan itu berkesimpulan bahwa pengendara itu letih karena selama 4 hari dia mundar-mandir dari Ciamis ke Jakarta. Nah, satu lagi, muatannya itu 12 orang, yang mestinya itu 8-9 orang. Jadi oleh karenanya kita menghimbau bagi mereka yang akan kembali ke kota asal, cari kendaraan yang fit, cari sopir yang segar, bukan udah 4 hari nyopir terus. Lalu pastikan bahwa jumlah dari mobil yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Jadi ini penting untuk peringatan bagi yang kalaupun terpaksa menggunakan travel tidak resmi. Tetapi kita menganjurkan agar saudara kita untuk menggunakan yang resmi seperti bis dan sebagainya. Dari Cikampek, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, lagi-lagi Wira, ternyata kecelakaan terjadi karena kelelahan dari Faktor supir. kelelahan ya. Tadi sebelumnya sudah kami ingatkan bahwa yang namanya berkendara jauh, apalagi mudik ya, dari misal dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke wilayah Madura seperti itu. Ini memerlukan energi yang banyak, Sally, begitu loh. Jadi perjalanan cukup jauh ini memang menguras energi, dan sekali lagi kami mengimbau kepada Anda, pastikan stamina Anda selalu dalam kondisi yang prima. Begitu. Nah, bicara tentang arus mudik ya, arus Kita mudik dan beralih balik. ke berita yang ternyata ada pencurian. Pencurian ini masih seputaran arus kegiatan mudik dan balik tahun 2024, karena memang sekali lagi ini penting untuk Anda ketahui agar semuanya dalam kondisi aman ketika Anda berangkat dan ketika Anda balik ke kota asal, ini selalu dalam kondisi yang aman ya. Ada antisipasi pencurian rumah kosong yang ditinggal oleh warga mudik lebaran. Ada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang menggelar patroli rumah kosong di sejumlah titik kawasan Tambora, Jakarta Barat.
Dengan patroli berjalan kaki, petugas kepolisian memastikan bahwa penghuni yang rumahnya kosong ditinggal berlebaran dalam keadaan terkunci dan memastikan sistem dan personil keamanan lingkungan harus waspada dan responsif. Dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahdudi, serta anggota Polres Metro Jakarta Barat melakukan patroli berjalan kaki di Perumahan Angke Jaya, Tambora, Jakarta Barat pada siang tadi. Bersama pengurus lingkungan dan keamanan lingkungan setempat, satu persatu petugas melakukan pengecekan tiap rumah kosong yang ditinggal penghuninya mudik berlebaran. Dalam patroli berjalan kaki ini, petugas kepolisian memastikan bahwa penghuni yang rumahnya kosong dalam keadaan terkunci. Tak hanya di siang hari, di malam hari dan dini hari, petugas juga melakukan patroli serupa dengan bersepeda. Selain itu, petugas juga memastikan sistem keamanan lingkungan harus terjaga, baik personil keamanan lingkungan, kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi juga dilakukan pengecekan. Langkah ini diupayakan sebagai bentuk antisipasi pihak kepolisian, guna mengantisipasi terjadinya aksi pencurian maupun musibah kebakaran. Ya, jadi pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan patroli ke perumahan Angke Jaya di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora. Yang pertama, untuk memastikan bahwa sistem pengamanan di perumahan ini, khususnya terhadap warga masyarakat kita yang melakukan aktivitas mudik, betul-betul berjalan dengan baik. Dan yang kedua, memberikan motivasi kepada teman-teman satpam yang bertugas menjaga keamanan lingkungan perumahan ini untuk tetap terus semangat melaksanakan tugas dan memastikan bahwa rumah-rumah warga masyarakat yang ditinggal mudik kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah, dan yang terpenting adalah tidak terjadi tindak kriminalitas yang memang menjadi atensi kita bersama untuk memastikan bahwa lingkungan warga masyarakat yang mudik harus kita jaga keamanannya, dan kita pastikan bahwa ketika nanti mereka kembali dari mudik, rumahnya tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Dan kami menjamin selama pelaksanaan kegiatan mudik, untuk rumah-rumah warga yang ditinggal oleh penghuninya akan kami jamin keamanan dan kenyamanannya, sehingga masyarakat bisa tenang melaksanakan aktivitas kegiatan mudik tanpa dihantui rasa khawatir terhadap rumahnya yang ditinggal mudik. Pihak kepolisian juga menghimbau seluruh personil keamanan lingkungan responsif dan segera melapor jika melihat ada yang mencurigakan agar segera ditindaklanjuti oleh petugas. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, kalau kita bicara sekali lagi arus mudik dan balik ini banyak sekali ya hal-hal yang memang harus diperhatikan, mulai dari bagaimana pada akhirnya Anda menyiapkan stamina Anda selama perjalanan, menyiapkan kendaraan Anda agar tetap prima, memastikan rumah Anda selalu dalam kondisi yang aman, karena di tempat saya di wilayah Jakarta Selatan ini ya, di komplek apartemen saya ini memang menyediakan fasilitas untuk penitipan kendaraan seperti itu. Karena pastinya jadi kita perayaan Lebaran tidak mau ada hal-hal yang tidak tidak menyenangkan mau, ya, Wira. betul banget. Karena kalau sudah melihat seperti ini agak-agak ngeri ya, Sally, karena kita niatnya pengen Lebaran gitu kan, pengen enak pakai transportasi umum, rumahnya dibobol maling, TV-nya tiba-tiba hilang begitu, atau kendaraannya hilang seperti itu. Nah, ini kemarin juga sudah beberapa polsek ya, ini di wilayah Jakarta, bukan hanya di Polsek Tambora saja, tetapi juga beberapa saya lihat melalui laman X Twitter ini kabarnya beberapa polsek di wilayah Jakarta Utara, lalu di Pademangan ya. Jakarta Utara juga ya, itu Pademangan ya. Itu juga memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyimpan kendaraan mereka, menitipkan kendaraan mereka supaya Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu risau ketika Anda kembali ke kampung halaman. Ini penting banget loh, Sally. Kita berarti mengapresiasi nih pada polisi yang selalu banget. Terima kasih banget untuk melayani masyarakat di hari Lebaran ini. Dan yang juga penting, sekali lagi kami harus ingatkan kepada Anda bahwa dalam sebuah studi di beberapa jurnal, dalam beberapa catatan yang juga disebutkan oleh beberapa laman media, ini disebutkan kecelakaan ini disebabkan karena faktor kelelahan. Dan faktor kelelahan itu salah satunya adalah self microslip. Apa self microslip ya? Jadi self microslip ini secara sederhana adalah bagaimana ketika kondisi Anda, fisik Anda dalam kondisi yang begitu lemah, begitu drop seperti itu, tetapi Anda tidak menyadari itu, tapi untuk memaksakan terus bekerja. Jadi ini semacam kondisi di mana gelombang alfa itu membuat kita semakin ngerasa tidur gitu. Kalau orang Jawa bilangnya seseliutan gitu kan. Kalau kayak gini berasa
mahasiswa dan dosen nih lagi berbicara soal microsleep. Mohon maaf, mahasiswa dan rektor. Oh, wow. Ya, sekali lagi jadi skripsinya cepat diselesaikan. Amin, ya. doain ya, Arus Ira. balik udah harus selesai karena saya akan menagih itu. Jadi pastikan Anda jangan microsleep ya ketika Anda menonton Menyapa Pagi karena kita masih akan memiliki banyak sekali program, salah satunya juga adalah Badminton Asian Championship yang akan kita tayangkan eksklusif Di Simpo sampai TV. 14 April 2024 ini. Kita berharap ini akan jadi kontrak eksklusif selamanya dengan Simpo TV. Kita berharap Anda juga makin semangat untuk menjalani aktivitas pagi Anda. Dan sekali lagi, ucapkan dan sampaikan ucapan terima kasih dan sayang Anda untuk orang di samping Anda. Betul. Kenapa betul? Betul apa ya? Dan pastinya juga kita akan Udah selalu mau closing udah pada menghadirkan bingung. Menyapa Keluarga yang Betul. isinya adalah tentang arus mudik nanti Lebaran 2024. Yes. Pastinya ada di Menyapa Pagi juga di Simpo TV. Ya, betul sekali. Kami akan hadirkan informasi pantauan arus balik tahun 2024 yang memang sudah disiapkan oleh jurnalisme terbaik kami. So, pastikan Anda stay tune bersama kami dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang sampai Pulau Rote. Wow, Luar biasa. sekali, Wira. Saya Wira Ananta. Saya Selis Regar. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf Sampai lahir jumpa. batin. Sampai jumpa pemirsa.